Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai manajemen kas yang disusun oleh yang pertama Umi Anggraini dengan NIM 195231274, yang kedua Vina Nurul Hidayah dengan NIM 195231284, yang ketiga Kiki Katri Nurkayati dengan NIM 195231294, dan yang terakhir Septiana Lucy Chandrawati dengan NIM 195231304. Pengertian manajemen kas. Menurut Andi Megantara, manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Menurut Starkey, manajemen kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Mike Williams, manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun dengan sektor-sektor lain. Selanjutnya, tujuan manajemen kas menurut Andi Megantara 2006, manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Meminimalisir kas, mengatur idle kas, selayaknya pemanfaatan kas secara maksimal ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kas. Fungsi manajemen kas menurut Rahmadi Murwanto yaitu yang pertama yaitu mengeliminasi saldo kas menganggur. Uang yang disimpan atau tidak digunakan dipakai untuk membayar hutang yang ada atau dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk rekening perbendaharaan. Yang kedua yaitu mendepositokan penerima tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu membayar tepat pada waktunya. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Menurut Rahmadi Murwanto, ada 6 faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Faktor yang pertama yaitu ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat waktu untuk mengeliminasi pinjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu proses penagihan piutang efisien dari penerima sampai ke tempat dana diperoleh untuk digunakan atau diinvestasikan. Yang ketiga yaitu perencanaan pengeluaran akurat, memastikan semua kewajiban dibayar tepat waktu, bukan berarti sebelum jatuh tempo. Yang keempat yaitu efisiensi dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. Yang kelima yaitu manajemen polisi resiko terkonsolidasi, dan yang terakhir yaitu integritas manajemen kas dan manajemen hutang. Model manajemen kas ada 2. Yang pertama adalah model Baumol dan yang kedua model Miller and Orr. Dalam buku Sutrisno, model Baumol ini disebut juga dengan model persediaan. Model ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas yang relatif stabil selama periode tertentu. Yang kedua, model Miller and Orr. Dalam buku Sutrisno juga, model ini digunakan jika pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Untuk materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur manajemen kas. Manajemen kas sendiri memiliki 3 unsur. Yang pertama, perencanaan atau forecasting, yaitu suatu perkiraan atau estimasi posisi kas pada suatu saat tertentu dalam suatu periode tertentu yang akan datang. Kedua, pengendalian kas, yaitu menahan uang muka yang berlebihan, menunjukkan adanya manajemen kas.
Pengendalian uang tunai dan setengah tunai didasarkan pada ramalan jangka pendek atas kebutuhan uang tunai. Ramalan ini akan membantu menemukan kebutuhan minimum dan maksimum akan uang tunai. Ketiga, pengelolaan saldo kas. Pengelolaan ini bermaksud untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi manajemen kas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.